Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang kelima di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam pertemuan yang kelima ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, baik kita buka dulu pelajaran kita ini dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ingatkan kembali kepada kalian selalu mengisi daftar hadir, karena kehadiran kalian itu sangat menentukan untuk kalian semua untuk mendapatkan nilai. Siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan materi pelajaran kita. Dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang ketentuan ibadah kurban. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang penyembelihan. Nah, kurban itu kalau kita lihat dari pengertiannya adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah qaraba, yang berarti dekat, atau bisa juga disebut dengan pendekatan diri, atau disebut juga dengan mendekatkan diri. Nah, sedang menurut syara atau syariat Islam, kurban adalah penyembelihan hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu, dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kurban. Nah, jadi kurban itu adalah penyembelihan hewan ternak memenuhi syarat sesuai dengan waktunya dengan niat hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban disebut juga dengan kata udhiyah, berasal dari kata duha yang juga boleh dibaca idhiyah, dan bentuk jamak dari keduanya adalah adahi dengan tasydid huruf ya atau tidak bertasydid. Nah, kata udhiyah adalah hewan kurban seperti unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan kurban. Nah, syariat kurban itu adalah didasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 dan surah Al-Hajj ayat 34. Nah, adapun ayatnya adalah yang pertama Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang yang membencimu terputus dari rahmat Allah. Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3.
Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua, dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, walikulli ummatin ja'alna masaka, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Siswa sekalian yang berbahagia. Baik, yang kedua, kita akan bicara tentang hukum ibadah kurban. Apa hukum ibadah kurban? Nah, hukum ibadah kurban adalah sunnah mu'akkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya bagi orang yang punya kemampuan untuk berkorban. Karena di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban, tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Nah, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, orang yang punya kemampuan untuk berkorban, dia tidak melaksanakan korban, maka kata Nabi, janganlah mendekati tempat sholat kami. Artinya apa di sini? Ketika dia beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum ibadah kurban yang nazar atau yang bernajar, maka berkurban itu hukumnya adalah wajib. Nah, sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum ibadah kurban, yang artinya adalah sesungguhnya menyembelih ibadah kurban itu tidak wajib, tetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Siswa sekalian yang baik, kita lanjutkan yang ketiga, sejarah ibadah kurban. Sejarah ibadah kurban ini dalam sebuah riwayat bahwa ibadah kurban itu dimulai dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Yang mana kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat kaya raya. Bahkan ia memiliki peternakan unta dan kambing yang sangat banyak jumlahnya. Maka setiap hari raya Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban ribuan ekor kambing dan ratusan ekor unta. Sehingga pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji oleh orang-orang. Nah, atas kedermawanannya. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang sangat kaya raya, memiliki peternakan yang sangat besar jumlahnya, sehingga setiap hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, beliau berkorban dengan ratusan ekor onta dan ribuan ekor kambing. Sehingga kedermawanannya ini dipuji oleh orang-orang ketika itu. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata bahwa apa yang ia korbankan ini tidaklah seberapa, ataulah tidaklah sangat berarti. Maka ketika itu Nabi Ibrahim pun berkata, andaikan, kata Nabi Ibrahim, saya mempunyai anak yang saya sangat cintai, sayangi, diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankannya, maka saya siap akan korbankan.
Siswa sekalian yang berbahagia, nah dari perkataan itu hari pun berlalu bertahun-tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah karena pada waktu itu belum memiliki keturunan, memohon kepada Allah agar diberi seorang anak yang saleh dengan doa Rabbi habli ya Allah minas salihin. Allah pun memberi keturunan seorang anak, yaitu diberi nama oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail alaihissalam. Nah, Ismail alaihissalam ketika itu pun tumbuh menjadi remaja, maka ketika itu Allah pun menagih janji kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu bermimpi pada malam yang ke-8 dan malam yang ke-9 bahwa Allah menagih janji, wahai Ibrahim, kata Allah, laksanakanlah korban nazarmu. Laksanakanlah korban nazarmu. Dan Ibrahim pun terbangun pada pagi harinya. Ibrahim pun tidak sadar janji apa, nazar apa. Dia lupa karena sudah lama atau bertahun-tahun dia tidak mengingatnya lagi. Nah, sehingga menurut riwayat pada hari yang ke-8, yaitu hari nahar, bukan hari nahar, tapi adalah hari yang ke-8, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyembelih ribuan ekor kambing, ratusan ekor onta. Namun pada malam yang ke-9, malam Arafah, maka Nabi Ibrahim pun bermimpi lagi bahwa Allah menyuruh untuk mengorbankan atau melaksanakan korban nazar. Ibrahim pun lupa sehingga pada hari yang ke-9 itu menurut riwayat Ibrahim pun menyembelih ribuan ekor kambing dan ratusan ekor onta. Namun pada malam naharnya, malam ke-10, Ibrahim pun bermimpi lagi, yaitu untuk mengorbankan Ismail. Maka sadarlah bahwa ketika itu Ibrahim berjanji dengan Allah untuk mengorbankan anaknya. Sehingga pada pagi harinya Ibrahim pun beserta istrinya dan anaknya Ismail pun berunding atau istilahnya itu bersama-sama memutuskan bagaimana apakah korban ini dilaksanakan. Maka atas izin istri dan izin daripada anaknya, sehingga Ibrahim pun melaksanakan nazar, yaitu mengorbankan Ismail. Dengan kecintaan, ketaatan Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika tangannya menyembelih daripada Nabi Ismail, maka Allah mengganti sesembelihan Nabi Ismail itu dengan seekor sembelihan, yaitu kambing kibas yang cukup besar. Nah, alhamdulillah dengan demikian Ismail pun selamat daripada penyembelihan atau korban daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah merupakan sejarah singkat daripada ibadah kurban yang sampai saat sekarang ini syariat daripada ibadah kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilanjutkan kenabian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa sekalian yang berbahagia, demikian mudah-mudahan dengan sejarah daripada ibadah kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim bisa kita lanjutkan sampai kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sampai mudah-mudahan kita melaksanakannya sampai kepada hari kiamat nantinya. Mudah-mudahan kita semua mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, karena ibadah kurban ini adalah merupakan ibadah sosial, yakni adalah ibadah yang mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri sesama manusia. Karena di dalam ibadah kurban ini ada yang namanya hablum minallah,
dan ada yang namanya hablum minan nas. Hablum minallah adalah kita mentaati perintah-perintah Allah, sedangkan hablum minan nas kita selalu bersama-sama dengan masyarakat, dengan membantu orang-orang yang lemah di sekitar kita. Karena yang namanya ibadah kurban ini adalah ibadah menyembelih binatang kurban yang mana dagingnya adalah diperintahkan untuk membagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, yaitu masyarakat yang miskin, masyarakat yang fakir, dan masyarakat yang tidak punya kemampuan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam pertemuan yang kelima ini. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.